Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, dan kami lanjutkan informasi dari polisi yang berhasil menangkap salah satu pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan anggota TNI Angkatan Darat Pratu Sahdi yang meninggal dunia di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Ya, kini polisi masih memburu pelaku lainnya dalam kasus ini. Dan pemirsa, Mabes Polri ikut turun tangan untuk membentuk tim khusus bersama Polda Sumatera Utara untuk mengusut dugaan kasus Kapolrestabes Medan, dan polisi sudah memeriksa 8 orang terkait dengan kasus ini. Ya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pernah mengutarakan bahwa dirinya akan memberikan sanksi hukum yang setimpal bagi oknum anggota yang terbukti melakukan pelanggaran. Meski demikian, masih banyak ternyata oknum yang melakukan pelanggaran, terlebih pelanggaran itu dilakukan di lini akar rumput. Nah, untuk membahasnya lebih jauh, kita sudah terhubung dengan Ketua Harian Kompolnas, Beni Mamoto, yang tersambung melalui sambungan virtual bersama kami. Selamat pagi, Pak Beni. Selamat pagi, Pak Beni. Apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Baik, salam sehat selalu Pak Beni. Masih banyak pelanggaran yang dilakukan beberapa oknum, ada beberapa informasi yang kami dapatkan. Sejauh ini bagaimana tanggapan Anda terkait hal tersebut, Pak? Ya, pertama tentunya kita semua mencermati apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri, khususnya ketika beliau menyampaikan dengan ibarat kalau anggota atau pimpinan tidak bisa membersihkan ekor, maka kepalanya akan dipotong. Itu satu statement yang keras. Dan memang kami lihat sudah ditindaklanjuti. Dalam beberapa kasus langsung dilakukan respon cepat, memeriksa, menindak, bahkan percepatan proses ketika harus sidang kode etik sampai dengan putusan pemberhentian tidak dengan hormat untuk PTDH dalam beberapa kasus seperti yang terjadi di Sulawesi Tenggara, kemudian di Jawa Timur dan sebagainya. Nah, memang kasus-kasus masih bermunculan karena ini ibarat fenomena gunung es. Pelanggaran-pelanggaran yang selama ini terjadi dan belum terdeteksi, saat ini masyarakat melakukan pengawasan secara pasif, bisa melalui media sosial, bisa mengadukan langsung kepada Polri melalui saluran yang ada. Sekarang kan sudah ada laporan pengaduan ke Propam Presisi, kemudian Humas Presisi. Jadi masyarakat ketika menemukan pelanggaran oleh anggota Polri bisa secara online melapor. Kasus Medan diantaranya adalah respon dari pihak Kadif Propam Polri dengan menurunkan tim ke sana untuk mengungkap pengaduan yang masuk dari masyarakat. Inilah langkah-langkah yang dilakukan. Kami mengapresiasi respon cepat sehingga segera terungkap kemudian ditindak. Di Medan, Kapolda sudah menyampaikan 5 orang dalam proses PTDH. Ini tentunya hukuman yang paling berat bagi anggota Polri karena dia harus melepas seragamnya sebagai anggota Polri. Ya, nah, kami mendukung tadi Anda katakan ya, Pak Beni, tadi Anda katakan dengan respon cepat, tanggapan dari Polri terkait dengan hal ini, menindak oknum-oknum secara tegas begitu. Apakah ini akan segera mampu mengembalikan kepercayaan publik? Respon cepat itu yang diharapkan oleh publik, dan tindakan tegas itu juga diharapkan oleh publik. Kita berharap anggota Polri yang masih bisa disadarkan, masih bisa diingatkan, ini tentunya tidak akan mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan yang menyimpang. Tetapi bagi anggota yang membandel, ada saatnya nanti dia akan terkena pembersihan ini. Baik, Pak Beni, terkait dengan sistem monitoring untuk anggota yang ada di daerah-daerah, tidak hanya di Sumut saja, kita berbicara cakupannya di nasional seperti itu. Apa yang menurut Anda perlu dilakukan, monitoring sistem seperti apa yang perlu ditingkatkan untuk memasifkan agar tidak terjadi lagi oknum-oknum yang mungkin melanggar aturan? Betul sekali. Jadi kami sendiri mendorong agar pengawasan internal itu dioptimalkan, khususnya pengawasan atasan terhadap bawahan. Yang tahu perilaku anggota hari-hari adalah atasan langsung
yang memberi tugas kepada anggota adalah atasan langsung. Sehingga ketika akan memberikan tugas, tentunya di briefing dulu, diingatkan dulu agar tidak melanggar dan sebagainya. Aturannya bagaimana bersikap dengan masyarakat, ini tugas dari atasan langsung. Sehingga ketika Pak Kapolri mengatakan kalau tidak bisa membereskan ekor, maka kepalanya dipotong, itu dimaknai demikian. Atasan langsung harus bertanggung jawab tentang apa yang dilakukan oleh anggotanya. Oleh sebab itu, temuan-temuan seperti contoh, anggota yang sering nongkrong di tempat hiburan malam, ini harus menjadi atensi khusus. Anggota yang suka minum minuman keras, ini harusnya cepat dideteksi. Anggota yang memakai narkoba, ini juga harus bisa dideteksi oleh para atasan. Dengan melihat perubahan perilaku, kebiasaan, sering bolos, sering berbohong dan sebagainya. Jadi ini atasan harus langsung tidak. Menanggapi apa yang disampaikan juga oleh Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo bahwa kalau kepalanya bermasalah maka ekornya akan bermasalah, tapi juga kalau kepalanya menjadi teladan maka bawahannya juga akan menjadi teladan. Nah, ini juga tentunya perlu sistem monitoring yang dilakukan secara efisien. Terima kasih Pak Benny Mamoto selaku Ketua Harian Kompolnas sudah bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini.